Hai semua, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini saya mau bikin salah satu kue tradisional yang terbuat dari olahan ubi ungu. Ini adalah kue talam ubi ungu. Mau tahu bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Langkah pertama, kita kukus dulu 600 gram ubi ungu yang sudah dikupas, dipotong-potong, lalu dicuci. Kukus kurang lebih 15 menit atau bisa lakukan tes tusuk menggunakan garpu untuk memastikan bahwa ubinya sudah matang sampai dalam. Jika sudah matang sampai dalam, langsung saja kita angkat dari kukusannya. Nah, selagi masih panas-panas, langsung saja kita haluskan ubi ungunya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan chopper. Jika teman-teman tidak ada chopper, boleh dihaluskan dengan cara apapun. Karena ini chopper saya kapasitasnya agak kecil, jadi saya akan chopper secara bertahap. Nah, apabila chopper teman-teman itu besar, bisa langsung ditambahkan dengan sebagian santan dan juga gulanya. Nah, ini akan saya tambahkan santan, lalu saya chopper dulu sebentar supaya nanti ada space untuk gulanya masuk. Nah, jika teman-teman tidak ada chopper, bisa dihaluskan misalnya menggunakan ulekan ya, atau menggunakan garpu, tetapi pastikan bahwa benar-benar sampai halus. Nah, ini saya masukkan gulanya, kemudian saya chopper lagi. Saya tambahkan sedikit santan supaya lebih mudah melumatkannya ya. Nah, kita chopper dulu. Nah, jika teman-teman melumatkannya secara manual, tidak menggunakan chopper, tapi pastikan bahwa nanti hasil akhir dari ubinya ini benar-benar lumat seperti ini ya. Nah, kemudian kita tuang ke dalam wadah. Gunakan wadah yang agak besar ya, karena nanti volume dari adonan kue talam ini lumayan banyak. Kemudian kita tambahkan dengan 185 gram tepung tapioka, ditambah dengan 100 gram tepung beras, dan jangan lupa tambahkan juga 1 sendok teh garam. Dan kita tuang seluruh santan sisa tadi ya. Kemudian ini langsung kita aduk-aduk saja hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini pelan-pelan saja mengaduknya ya teman-teman, karena adonannya agak berat ya, karena ada tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk terus sampai semua adonan menjadi homogen dan benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini kita aduk-aduk terus. Mengaduknya memang butuh kesabaran ya. Jadi untuk benar-benar untuk memastikan sampai benar-benar tepung tapiokanya larut dan menyatu dengan ubinya, itu kita aduknya memang agak lama sedikit seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah tercampur semuanya seperti ini, lalu kita siapkan loyang. Nah, loyangnya boleh menggunakan loyang apa saja ya teman-teman, asalkan dikira-kira itu bisa cukup untuk volume dari adonan kue talamnya. Loyangnya jangan lupa diolesi dengan minyak goreng sampai merata. Di sini saya gunakan loyang tulban seperti ini. Ini diameter 22 cm, tapi nanti jadi dua dua tempat ya, tapi yang satu lebih kecil. Nah, ini kita olesi semuanya. Jika sudah diolesi dengan minyak, langsung saja kita tuang adonannya. Dan teman-teman, pastikan kukusannya sudah panas. Ketika kukusan sudah panas, langsung saja kita akan kukus. Nah, ini kita akan kukus dulu selama 25 menit menggunakan api sedang saja. Sambil nunggu mengukus, kita bikin adonan warna putih, 160 gram tepung beras, ditambah dengan 90 gram tapioka, ditambah dengan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh pasta vanila atau boleh dengan vanili bubuk ya. Lalu kita tambahkan 800 ml santan. Nah, kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Aduk-aduk terus. Untuk yang adonan lapisan putih ini memang sengaja tidak diberi tambahan gula ya teman-teman, supaya menghasilkan rasa gurih alami dari santannya. Ketika sudah 25 menit mengukus, lalu kita buka kukusannya. Nah, biasanya di permukaannya ini akan ada genangan-genangan air teman-teman. Nah, lebih baik genangan-genangan air ini kita ambil dulu menggunakan tisu seperti ini. Biar terserap oleh tisunya seperti ini ya. Karena kalau tidak kita ambil, nanti ketika kita tuang adonan putih akan tercampur. Jadi nanti hasilnya kurang baik. Lalu kita tuangkan adonan putihnya ya.
Ini kalau masih ada sedikit sisa-sisa adonan ungunya bisa kita ambil dengan sendok ya untuk memastikan adonannya nanti hasilnya itu putih baik. Nah, kita kukus lagi 25 menit. Setelah kita kukus 25 menit, nah ini sudah matang. Jadi total pengukusannya ini ada 50 menit ya teman-teman. Nah untuk sisa adonannya tadi, di sini saya kukus menggunakan cup puding dengan kapasitas 600 ml. Kita kukus 15 menit saja, lalu kita angkat tutup kukusannya, kita tuangkan adonan putihnya, lanjut kita kukus selama 25 menit supaya hasilnya lebih tanak. Nah, setelah 25 menit, ini hasilnya sudah matang semuanya. Tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman, baru kita akan bisa keluarkan dari loyangnya. Kalau masih agak hangat, khawatirnya nanti kurang set ya, yang bagian putihnya terutama. Karena bagian putihnya kan lebih lembek seperti itu. Nah, apabila sudah benar-benar set, kita bisa keluarkan dari loyangnya. Dan ini hasilnya teman-teman, mulus banget kan permukaan dari kue talamnya. Nah, ini fungsi dari loyang diolesi minyak itu supaya memudahkan ketika kita melepas dari loyang seperti ini. Kemudian kita bisa potong-potong sesuaikan dengan selera. Jangan lupa pisaunya kita alasi dengan plastik seperti ini. Tapi jika teman-teman menggunakan pisau plastik, tidak perlu dibungkus dengan plastik lagi ya teman-teman. Karena kalau tidak dibungkus dengan plastik, jika kita menggunakan pisau biasa atau pisau roti seperti ini, rawan banget nanti bisa lengket. Nah, ini kita potong-potong saja sesuaikan dengan selera. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nih hasilnya seperti ini. Ini enak banget rasanya ya. Kenyal-kenyal, manis, gurih. Dan ada sentuhan dari rasa original ubi ungunya. Itu jadi enak banget rasanya. Ini bisa banget ya dijadikan sebagai ide suguhan seperti acara kumpul keluarga atau acara arisan, atau bisa kita jadikan sebagai isian snack box atau sebagai ide jualan. Nah, kemudian ini yang cup satunya yang saya kukus menggunakan cup puding, hasilnya cantik sekali teman-teman. Nih, seperti ini ya, lihat hasilnya. Dan tara, cantik banget kan? Terbantu dengan motif-motif dari cetakan pudingnya ini jadi cantik banget. Teksturnya ya apabila kita makan menggunakan sendok seperti ini teman-teman. Ini benar-benar lembut banget teman-teman. Lembut, kenyal, tetapi tidak terlalu kenyal ya. Dan ini enak banget. Nah, apabila teman-teman mau dijual, ini bisa banget dibungkusin menggunakan plastik OPP ya teman-teman supaya tidak lengket. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Oke, sekian dulu masa kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. See you, bye-bye.